Selamat pagi, shalom teman-teman serta Bapak Ibu Guru dan orang tua yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memulai ibadah tutup tahun ajaran 2019-2020. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa dipimpin oleh Ibu Wahyu. Mari Bapak Ibu serta anak-anak semua, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur untuk pagi hari ini. Kalau Tuhan sudah mempertemukan kami, meskipun secara virtual, kami tetap mensyukuri untuk keadaan saat ini. Dan sebelum Bapa kami mengadakan kebaktian untuk tutup ibadah tahun ajaran 2019-2020, kami mohon berkat Tuhan turun atas kami semua. Kami percaya dari awal pertengahan hingga sampai akhir ibadah ini, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, sehingga kami semua bisa mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh, melalui pujian, melalui doa dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Biarlah itu bisa menguatkan kami semua, khususnya Bapa, di dalam kami menghadapi situasi yang mungkin sulit karena adanya pandemi COVID-19. Kami tetap percaya bahwa setiap peristiwa Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan punya maksud dan rencana yang indah. Yang kami tahu bahwa Tuhan tetap memberkati kami semua, Tuhan melindungi kami semua, baik Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu karyawan, Bapak Ibu orang tua siswa dan wali siswa, serta anak-anak kami Tuhan. Semuanya Tuhan berkati, Tuhan lindungi, sehingga kami Tuhan tetap mensyukuri untuk keadaan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mohon berkat Tuhan untuk ibadah tutup tahun ajaran pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, dan Tuhan memimpin, sehingga kami semua bisa dengan penuh sukacita, dengan sungguh-sungguh mengikutinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita saat ini pada pagi hari ini bersama-sama mempersiapkan hati untuk menyembah Tuhan. Ku berdiri
menaikkan satu pujian. Mari kita satukan hati kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan menyertai kami dalam segala aktivitas kami, dan kami boleh memberi waktu kami untuk beribadah saat ini. Sekalipun kami berjauhan, tapi kami boleh bersekutu secara virtual, dan kami percaya Tuhan menyertai kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami agar kami dapat memahaminya, memeliharanya dalam hati kami, lalu kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Akan saya bacakan bagi kita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan memeliharanya.
Salam buat teman-teman siswa SMA Kristen Petra 3, juga bagi guru-guru dan orang tua. Dimanapun berada, kiranya kita semua selalu sehat. Nah, teman-teman semua, bacaan yang kita baca tadi, surat Filipi, disebut juga sebagai surat sukacita. Kenapa dia disebut surat sukacita? Dari bacaan kita tadi juga terlihat di pasal 4 ayat 4, di situ Paulus sampai 2 kali mengucapkan bersukacitalah. Bersukacitalah. Dan di beberapa bagian lain di surat ini juga Rasul Paulus bicara banyak soal sukacita. Bahkan di sepanjang surat yang 4 pasal ini ada ditemukan 16 kali kata sukacita yang muncul. Nah, kali ini kalau kita bandingkan dengan surat Roma misalnya yang ada 16 pasal, di Roma cuma muncul 9 kali. Jadi kalau dibandingin surat yang pendek yang 4 pasal ini, kata sukacitanya banyak sekali. Nah, karena itu juga maka surat Filipi disebut sebagai surat sukacita. Nah, tapi teman-teman tahu nggak kalau surat Filipi ini ditulis oleh Paulus itu ketika dia berada di dalam penjara. Ya, sewaktu dia berada di dalam penjara, dia menulis surat yang bertema sukacita. Nah, ini sebuah paradoks ya, agak bertolak belakang. Kok dia lagi di dalam penjara, dia lagi susah, tapi dia menulis sebuah surat yang isinya adalah tentang sukacita. Nah, teman-teman, gimana dengan kita? Apakah kita juga bisa bersukacita ketika dalam keadaan yang susah seperti Paulus tadi? Ya mungkin sekarang kita tidak berada di dalam penjara. Karena jangankan di penjara, di rumah aja saat ini kita sudah merasa seperti penjara ya. Karena corona kita jadi harus di rumah aja. Dan tentu saya percaya teman-teman semua bosan sekali. Rasanya rumah kita ini yang dulu adalah home sweet home, sekarang menjadi penjara. Kita nggak bisa kemana-mana, makan di rumah, belajar di rumah, ngerjain tugas di rumah, mau ngopi-ngopi juga di rumah, cangkruan di rumah, semuanya di rumah. Yang kita temui orang-orangnya itu lagi, kalau nggak papa mama kita, bosen setiap hari ketemu lagi, atau adik kita, kakak kita, yang setiap hari berantemnya sama mereka lagi. Padahal saya tahu usia remaja seperti teman-teman ini pengennya bebas. Pengennya keluar, pengennya kemana-mana, cangkruan sama teman-teman, keluar ke sana sini, pulangnya malam. Tapi sekarang harus di rumah. Bosan pasti rasanya. Yang diketemuin tiap hari itu lagi. Berantemnya sama itu lagi. Bahkan ya mainnya juga sama itu lagi. Yang tadinya kita males sekolah. Kita merasa, akhirnya di rumah aja terus, gak usah ke sekolah. Sekarang kita jadi kangen sekolah. Saya percaya pasti teman-teman nih kangen sama sekolah karena bosan di rumah. Entah karena pengen ketemu guru yang baik hati. Wah, udah lama nih gak ketemu ibu guru, bapak guru yang baik hati. Atau karena pengen ketemu pacar. Ini rasanya sudah LDR-an lama ya, 3 bulan ya. Baru 3 bulan, saya 3 tahun LDR-an. Tapi ada banyak hal-hal yang mungkin kita kangenin juga dari sekolah. Entah kita kangen mau lihat, wah gebetan saya gimana ya, udah ditikung orang belum ya? Atau pengen juga ngelihat atau godain nih adik-adik kelas yang imut-imut. Atau melihat kakak-kakak kelas yang cool-cool dan keren-keren itu. Atau kangen sama guru yang galak. Semoga di SMA Petra 3 nggak ada yang galak ya gurunya, saya percaya. Baik-baik semua. Nah, bahkan mungkin kita merasakan juga orang tua kita yang susah bekerja. Karena kita melihat di rumah, orang tua kita di rumah susah bekerja. Atau ada juga yang penghasilannya berkurang karena di PHK. Atau karena dirumahkan. Atau ada juga orang tua kita yang usahanya nggak lancar. Pemasukannya, penghasilannya nggak lancar. Jadi agak susah nih hidup sekarang ini. Jadi keadaan di rumah saja ini bisa dibilang bisa menjadi penjara juga bagi kita. Kita pengen ini, kita pengen itu, tapi susah. Senang sih awalnya. Mungkin awalnya senang, nggak sekolah di rumah. Tapi lama-lama bosan. Pasti, saya percaya yang tadinya menyenangkan lama-lama nggak senang lagi. Karena di rumah terus.
nggak keluar, nggak kemana-mana, nggak ya sekolah sih iya, belajar sih iya, tapi ya di rumah terus gitu, nggak bisa ketemu teman, nggak bisa cangkruan sama teman. Nah, tapi kalau kita pikir-pikir, jika dibandingkan dengan Rasul Paulus, rasanya kita masih enak sih. Walaupun berada di rumah dalam tanda kutip penjara tadi, karena nggak bisa kemana-mana, kita makan ya tinggal makan, makanan pun sehat, enak, bergizi. Kita mau tidur tinggal tidur di kasur yang enak, nyaman, empuk. Kita bisa melakukan kegiatan yang lain, malah sekarang jadi bisa wifi, internetan, nonton Netflix sampai puas, atau main game online. Udah berapa kali push rank dan seterusnya itu bisa kita lakukan sekarang ini. Masih banyak hiburannya. Tapi kalau kita lihat Paulus, tempat di mana Paulus menulis surat Filipi ini ya benar-benar penjara. Kalau sekarang disebutnya lembaga permasyarakatan, LP, biar lebih halus. Tapi mau lebih halus pun tetap keadaan Paulus berbeda. Dia nggak bisa makan makanan yang kita rasakan yang enak. Tidur pun bukan di tempat yang nyaman, bukan di spring bed yang empuk. Nggak ada wifi, nggak ada Netflix. Jangankan Netflix, TV biasa aja nggak ada yang pakai antena yang begini, itu nggak ada. Nggak ada hiburan, bahkan mungkin, sangat mungkin Paulus juga mengalami yang namanya siksaan. Entah dia dibully sama di penjaga penjara, entah dia dikerjain dan lain-lain, atau bahkan disiksa oleh penjaga penjara. Keadaannya nggak enak. Bahkan Paulus pun mengalami yang namanya LDR. Ya bukan teman-teman aja nih yang LDR-an sekarang, tapi Paulus dulu juga LDR. Oh, LDR sama siapa? Yang pasti bukan sama pacar. Paulus LDR-an sama jemaat. Dia terpisah jauh dengan jemaat yang dia kasihi. Sama jemaat yang dia kasihi, dia nggak bisa ketemu untuk waktu yang cukup lama. Karena itulah dia menulis surat dari dalam penjara. Nah, jemaat Filipi adalah dikatakan sebagai jemaat yang punya ikatan emosional yang kuat dengan Paulus. Begitu mengasihinya mereka terhadap Paulus, dan sebaliknya juga Paulus begitu mengasihi jemaat Filipi. Karena itu tema sukacita di kitab surat Filipi ini sebenarnya juga membicarakan bahwa inilah sukacita Paulus ketika dia bisa mengingat mereka, dia bisa menyapa jemaat yang dia kasihi. Kalau kita balik lagi baca ke pasal 1, di awal-awal dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ada sebuah ikatan yang kuat antara mereka, antara Paulus dengan jemaat Filipi. Jadi saat dia mengingat mereka pun dia merasa sukacita, dia merasa bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini yang menjadi sebuah ikatan, kedekatan, sehingga Paulus menulis surat. Mungkin dia kangen juga sama mereka. Nah, dan surat ini adalah surat sukacita. Berbanding terbalik dengan keadaan Paulus yang saat itu dalam penjara. Dan bukan hanya dia menasihati jemaat untuk bersukacita seperti yang kita lihat di ayat 4 tadi, tapi kalau kita lanjutin baca sampai ke ayat 10, di situ juga Paulus bilang, aku pun bersukacita. Paulus pun bersukacita. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya seorang Paulus yang saat itu sedang dalam penjara, yang sedang merasakan kondisi tidak enak, tidak menyenangkan, dia bisa bersukacita? Ketika dia harus LDR-an sama jemaat, makan susah, tidur nggak nyaman, bahkan mungkin ketika dia dibully juga sama sipir penjara, lalu dia harus merasakan sukacita. Dia bisa merasakan sukacita. Bagaimana caranya? Dan dia juga mengajak jemaat Filipi untuk bisa bersukacita. Padahal jemaat Filipi pada saat itu pun mereka sedang mengalami penganiayaan. Mereka dalam keadaan yang susah. Tapi Paulus mengajak mereka untuk bersukacitalah. Nah teman-teman, keadaan yang buruk memang bisa membuat kita tidak senang. Tapi bukan berarti itu bisa menghilangkan sukacita. Mengapa demikian? Karena sukacita itu tidak berasal dari pengaruh lingkungan di sekitar kita. Tapi sukacita itu merupakan pemberian Allah.
Sukacita adalah sikap hati yang tertuju kepada Allah. Sukacita beda dengan senang. Kalau bahasa Inggrisnya joy. Joy dan happiness itu berbeda. Kalau happiness itu bisa dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kita. Keadaan sekitar kita bisa membuat kita senang atau membuat kita tidak senang. Misalnya kalau nilai kita bagus, kita senang, kita happy. Kalau kita lulus, kita happy. Kalau kita diapresiasi guru, kita happy. Kalau kita diterima, kita nembak gebetan diterima, kita happy. Guru pun demikian. Jika siswanya rajin-rajin, pinter-pinter, mereka happy. Nah sebaliknya ketika kita tidak diapresiasi, ketika nilai kita buruk, kita nggak happy. Ketika kita gagal dalam ujian, kita nggak happy. Ketika kita dimarahi guru, kita ditolak gebetan, diputusin sama pacar, pasti nggak happy rasanya, nggak senang. Gitu juga guru. Kalau lihat siswanya kok males-males sih, pasti nggak happy, nggak senang. Nah, berbeda dengan joy, dengan sukacita. Apapun yang terjadi di sekitar kita, kita bisa tetap bersukacita. Mau ada corona di mana-mana, kita nggak bisa keluar rumah, nggak bisa ketemu teman, nggak ketemu guru, bosen di rumah aja, nggak bisa cangkruan, nggak bisa jalan-jalan, tiap hari lihatnya mama papa lagi, tiap hari berantemnya sama adik kakak lagi. Tapi itu tidak memengaruhi sukacita kita. Sukacita tidak bersumber dari situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita, tetapi dia berasal dari Allah. Sukacita adalah sikap hati yang tertuju kepada Allah. Nah, karena itu kemudian Paulus mengajak mereka untuk jangan khawatir. Nah, ini aneh lagi nih, jemaat Filipi lagi mengalami penganiayaan, lagi kesusahan, terus Paulus bilang jangan khawatir. Kok disuruh nggak khawatir? Nah sebenarnya Paulus tidak menyuruh mereka untuk, hei kamu jangan khawatir, kamu harus berani, semuanya kamu hadapin. Dia ngomong bukan hanya kepada jemaat Filipi, tapi juga kepada kita saat ini. Jangan khawatir bukan dalam artian, ya udah saya nggak perlu takut, ada corona nggak masalah, keluar aja. Nggak usah pakai masker, jalan-jalan, cangkruan, main-main terus sama teman-teman. Keluar rumah nggak pakai masker, keluyuran, pulang ke rumah nggak usah cuci tangan, langsung makan gorengan, langsung makan penyetan, hap. Nggak gitu teman-teman. Itu namanya nekat tapi konyol. Nah, Paulus mau bilang bahwa jangan sampai kekhawatiran itu membuat kita tenggelam, membuat kita nggak bisa bersukacita. Jangan sampai kekhawatiran itu menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita nggak bisa berbuat baik. Nah, apa yang Paulus bilang soal sukacita adalah biarlah kebaikan hatimu diketahui banyak orang. Jangan sampai kekhawatiran kita membuat kita nggak bisa berbuat baik juga, membuat kita jauh dari Tuhan. Siapa sih yang nggak khawatir? Dalam kondisi seperti ini ada yang khawatir ketularan, ada yang khawatir saya jangan-jangan jadi carrier, bisa menularkan kepada orang lain. Ada yang khawatir besok makan apa karena di PHK, karena dirumahkan. Banyak kekhawatiran, banyak ketakutan. Mungkin teman-teman sekarang ini juga sedang khawatir. Khawatir nanti hasil ujiannya gimana ya? Sudah PAT tapi raport belum keluar, gimana? Atau tahun ajaran depan gimana ya? Masih di rumah aja atau sudah bisa kembali ke sekolah? Kalau kembali ke sekolah nanti gimana? Bakal ketularan dan lain-lain. Ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan. Nah, mungkin teman-teman yang kelas 12 kita nggak khawatir, kita udah lulus. Ya selamat buat yang lulus 100%. Nah, tapi bukan berarti nggak ada kekhawatiran. Setelah lulus ini mau kemana? Setelah lulus ini mau kuliah atau mau kerja? Kuliahnya jurusan apa? Tesnya nanti bagaimana? Nanti kalau ikut SNMPTN lulus atau enggak? Itu masih kekhawatiran. Dan kekhawatiran-kekhawatiran lainnya. Tapi jangan sampai kekhawatiran itu membuat kita jadi berpikir negatif terus, kehilangan sukacita, kita nggak punya semangat hidup, nggak semangat belajar, bahkan sampai kita tidak bisa berbuat baik dan kita menjauh dari Tuhan. Karena kita khawatir.
Makanya Paulus bilang, bawalah semua itu dalam doa dan ucapan syukur. Teman-teman, kita tahu bahwa sumber sukacita kita adalah dari Tuhan. Karena itu jika kita mau bersukacita, dekatkanlah diri kepada Tuhan. Caranya adalah dengan berdoa. Doa itu bukan cuma kita meminta Tuhan kasih aku ini, Tuhan kasih aku itu, enggak. Doa adalah sarana komunikasi kita intim dengan Tuhan. Kalau kalian punya pacar, pasti kan ngobrol, komunikasi sama pacar nggak cuma, aku minta ini, aku minta itu. Enggak, pasti ada curhatnya juga. Ada keluh kesah yang kita ungkapkan. Begitupun doa. Doa menjadi sarana kita juga untuk curhat dengan Tuhan, untuk berkeluh kesah pada Tuhan, untuk mengungkapkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, untuk berlindung pada Tuhan. Kita menjalin relasi, hubungan yang dekat sama Tuhan. Dan doa membuat kita menemukan ketenangan batin. Dengan doa, kita pun bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur untuk apa? Mengucap syukur untuk segala yang baik yang kita alami. Karena dalam segala keadaan yang tidak menyenangkan ini, dalam kekhawatiran ini, ternyata Tuhan masih menyayangi kita. Ia masih menyertai kita sehingga kita bisa mengakhiri tahun pelajaran ini. Kita bisa ujian walaupun mungkin hasilnya belum ketahuan, tapi bisa dilewati dengan baik. Teman-teman yang kelas 12 ternyata bisa lulus semuanya. Itu patut kita syukuri. Kita masih bisa ikut ibadah tutup tahun. Ikut ibadah tutup tahun ajaran ini. Kita bisa hidup, kita bisa bernapas, kita bisa makan walaupun mungkin bosan di rumah, ketemunya mama papa lagi, adik kakak lagi. Tapi kita bersyukur juga karena ternyata kita bisa punya quality time yang banyak dengan keluarga kita. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Dan hal-hal itu patut kita syukuri. Nah teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, 3 hal tadi. Sukacita, doa, dan syukur. 3 itu saling terkait. Di dalam doa, kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan bersyukur, kita mengalami sukacita yang bersumber dari Tuhan. Kita bersyukur untuk segala hal-hal kecil yang mungkin jarang kita perhatikan. Hal-hal yang baik di antara segala yang buruk yang kita alami selama ini. Dengan begitu kita tetap bisa bersukacita. Apa yang Paulus bilang soal sukacita? Di ayat 5, biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Oleh banyak orang. Jadi dengan sukacita pun kita bisa berdampak yang baik, berdampak positif bagi orang lain. Karena itu marilah terus mendekatkan diri kepada Tuhan, bersyukur di dalam doa, dan bersukacita dalam segala keadaan ini. Dan biarlah kebaikan hati kita diketahui banyak orang. Kita menjadi berdampak juga bagi orang lain. Semoga Tuhan menyertai kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan begitu baik. Tuhan memelihara kami dalam segala keadaan yang kami alami. Di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan tetap menyertai kami. Dan membuat kami bisa untuk bersekutu, beribadah pada saat ini. Karena itu Tuhan, kami memohon, sertailah kami juga dalam segala keadaan. Biarlah kami selalu sehat dan bisa beraktivitas dalam aktivitas kami sehari-hari, bisa juga menjadi berkat. Saat ini kami datang dengan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk rekan-rekan kami, teman-teman kami kelas 12 yang telah berusaha berjuang dengan kemampuan mereka sehingga mereka bisa lulus pada tahun ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kelulusan ini, untuk prestasi yang mereka raih, dan rencana-rencana masa depan yang boleh mereka impikan. Tolonglah mereka dalam mereka terus memperjuangkan masa depan mereka. Kami berdoa juga bagi rekan-rekan kelas 10 dan kelas 11 yang akan menerima hasil penilaian mereka pada tanggal 18 nanti. Tuhan sertailah mereka, biarlah apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka perjuangkan dapat mendapatkan nilai dan hasil yang baik. Kami berdoa juga untuk proses bagi kenaikan kelas, verifikasi, pleno, semua yang dilakukan untuk kedepannya Tuhan sertailah.
Tuhan mampukanlah setiap pihak yang terlibat di dalamnya, baik kepala sekolah, guru-guru, karyawan, siswa, dan siapapun yang terlibat di dalamnya, biar menjadi berkat dalam karya bersama. Kami berdoa juga bagi pengembangan sekolah, perkembangan sekolah di mana Tuhan boleh berkarya melalui rekan-rekan kami ini. Dan biarlah Tuhan, sekolahmu SMA Kristen Petra 3 ini dapat menjadi berkat melalui karya mereka di tengah dunia ini. Walaupun saat ini mungkin saudara-saudara kami ini tidak berkegiatan di sekolah, namun kami percaya apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan dapat mendatangkan kebaikan bagi siapapun. Kami mendoakan juga persiapan untuk tahun ajaran 2020-2021. Kami belum tahu ke depannya bagaimana kondisi akan terus seperti ini atau akan membaik lebih awal, tapi kami percaya pada tangan penyertaan Tuhan. Persiapan untuk tahun ajaran baru, baik kembali di sekolah maupun masih terus secara virtual, Tuhan sertai semua. Tuhan mampukanlah setiap pihak yang merencanakan untuk tahun ajaran ke depan ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap pihak yang boleh terlibat dalam karya kami di SMA Kristen Petra 3 ini. Tuhan sertailah kepala sekolah, para guru, karyawan, siswa, orang tua, bahkan siapapun yang terlibat, siapapun yang berkarya di dalam kebaikan di sekolah ini. Tuhan mampukanlah kami sebagai umat-Mu, mampukanlah kami juga sebagai sekolah, sebagai sebuah lembaga pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bersama, untuk menghadirkan kasih dan rahmat Tuhan melalui bidang pendidikan yang kami tekuni dan kami geluti ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan kami beribadah dan bersekutu hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mengakhiri kebaktian ini, kami akan kembali dalam kehidupan kami masing-masing. Karena itu saat ini kami memohon berkat dari-Mu. Kiranya Allah sumber segala damai sejahtera yang telah memanggil kita di dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.